Kuliah Sosiologi Hukum. Topik ke-25 dari 70 topik. Hukum dan perubahan sosial, bagian kedua. Ada pula teori perubahan sosial yang dikemukakan oleh Émile Durkheim. Pemikiran Durkheim berbeda jika dibandingkan dengan Weber. Durkheim justru percaya pada perubahan yang terjadi pada hal material yang akan memengaruhi terjadinya model perubahan sosial. Durkheim, 1964, menyatakan, perkembangan masyarakat yang disebutnya evolution unilinear dengan perspektif struktural fungsional seperti struktur penduduk yang menyebabkan akan terjadi pada perubahan yang lainnya. Melalui konsep division of labor, pembagian kerja, pada intinya Durkheim telah membuktikan kehidupan yang dulunya masih terpola sederhana akan terjadi persaingan di antara individu, bahkan sampai pada kelompok-kelompok. Faktor utama penyebab pertumbuhan pembagian kerja adalah meningkatnya kepadatan moral masyarakat. Proses pembagian kerja itu memiliki mekanisme tertentu terkait dengan bagaimana peningkatan kepadatan moral. Pada umumnya, meningkatnya jumlah penduduk menghasilkan peningkatan diferensiasi sosial atau pertumbuhan pembagian kerja. Menurut Durkheim, karena perjuangan untuk tetap bertahan lebih sulit, apalagi terdapat kubu yang menggejala sebagai organisasi sosial, maka konflik akan semakin runcing. Oleh karena itu, meningkatnya kontak di antara individu atau komunitas yang terdiferensiasi akan meningkatkan persaingan di antara mereka. Satu-satunya pengendali dari efek persaingan tersebut tidak lain adalah nilai moral sekaligus kode etik yang merupakan pengejauhan tahan nilai, karena pada saat itu memang sudah sangat dibutuhkan. Analisis Durkheim kemudian membedakan dua tipe solidaritas sosial sebagai kondisi dari perubahan material yang terjadi dalam struktur sosial. Di antaranya, 1. Solidaritas mekanik yang merupakan ciri masyarakat di mana taraf pembagian kerjanya masih rendah dan sifat masyarakat relatif masih utuh. Di sini hukum masih bersifat represif. 2. Solidaritas organik merupakan ciri masyarakat kompleks dengan taraf pembagian kerja yang tinggi. Dalam masyarakat seperti ini, sanksi restitutif cenderung digunakan. Pada tipe ini, struktur sosial terdiri dari unsur-unsur yang interdependen masing-masing memberikan budaya-budaya khusus dan diferensiasi kepentingan warga masyarakat tampak lebih tegas dan sangat spesialis. Setelah dua tokoh sosiologi di atas mengemukakan bentuk-bentuk perubahan sosial, berikutnya dikemukakan oleh Talcott Parson. Parson dapat dikatakan kalau teori perubahan sosialnya amat kompleks, sebab dipengaruhi oleh tokoh sosiologi sebelumnya, Max Weber, dan Émile Durkheim. Dari penelaahan teori-teori sebelumnya lah Parson tiba pada kesimpulan yakni, junksional teori, paling dekat untuk mengakomodasi bentuk perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam teorinya, Parsons menganalogikan perubahan sosial pada masyarakat seperti halnya pertumbuhan pada makhluk hidup. Teori fungsionalisme struktural mempunyai latar belakang kelahiran dengan mengasumsikan adanya kesamaan antara kehidupan organisme biologis dengan struktur sosial dan berpandangan tentang adanya keteraturan serta keseimbangan dalam masyarakat. Bahwa dalam masyarakat yang terdiri dari komponen subsistem dalam makna fungsionalnya, akan turut pula mengalami perubahan terhadap pola kemampuan yang lebih baik untuk menanggulangi permasalahan hidupnya, jika masyarakatnya mengalami beberapa perubahan. Dengan demikian, perspektif fungsionalisme yang dibentuk oleh Parson menegaskan proses bertahannya sebuah sistem sosial harus ditunjang dengan apa yang disebut imperatif fungsional. Imperatif tersebut terdiri atas latensi, integration, goal attainment dan adaptation, liga. Diuraikan lebih lanjut keempat fungsi imperatif tersebut di atas. 1. Adaptasi. Sebuah sistem ibarat makhluk hidup, artinya agar dapat terus berlangsung hidup, sistem harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada dan harus mampu bertahan ketika situasi eksternal sedang tidak mendukung. 2. Goal, pencapaian, sebuah sistem harus memiliki suatu arah yang jelas dapat berusaha mencapai tujuan utamanya. Dalam syarat ini, sistem harus dapat mengatur, menentukan, dan memiliki sumber daya untuk menetapkan dan mencapai tujuan yang bersifat kolektif. 3. Integrasi, sebuah sistem harus mengatur hubungan antar bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus dapat mengelola hubungan antara ketiga fungsi penting lainnya. 4. Latensi, pemeliharaan pola, sebuah sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbaiki pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi. Setiap fungsi imperatif itu, memegang peranan masing-masing berkat dukungan situasi yang dijaga oleh masyarakat bersangkutan. Adaptasi dilaksanakan oleh organisme perilaku dengan cara melaksanakan fungsi adaptasi yaitu dengan cara menyesuaikan diri dan mengubah lingkungan eksternal. Sedangkan fungsi pencapaian tujuan atau goal attainment difungsikan oleh sistem kepribadian dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya untuk mencapainya. Fungsi integrasi dilakukan oleh sistem sosial, dan laten difungsikan sistem kultural.
Lantas bagaimana sistem kultural bekerja? Jawabannya adalah dengan menyediakan seperangkat norma dan nilai yang memotivasi aktor untuk bertindak. Teori mengenai bentuk perubahan sosial lainnya, jika dicermati baik-baik ternyata tidak mengemukakan bentuk yang baru. Hanya menjelaskan beberapa kelemahan fase perubahan sosial yang telah diuraikan oleh para pendahulunya. Adalah Jürgen Habermas, penerus Marxian yang sangat kritis dari generasi kedua mazhab Frankfurt. Jürgen Habermas dilahirkan di Jerman tanggal 18 Juni tahun 1929, seorang filsuf yang paling berpengaruh di abad kontemporer. Pandangannya lebih banyak dititik beratkan sebagai perumusan kembali masyarakat yang terarah dengan satu kesatuan organik yang bernama negara. Jika dikaitkan dengan teori perubahan sosial sebelumnya, Habermas melakukan kritik besar-besaran terhadap masyarakat modern yang konon katanya rasional, memiliki solidaritas dan fungsi struktural. Ternyata apa yang dihasilkan oleh bentuk perubahan sosial itu hanyalah pemanggangan terhadap kehidupan yang individualistik hingga mematikan hak-hak dan kebebasan individu saja. Rasionalisme adalah pedang bermata dua, dengan dua sisi yang tajam. Sisi tajam pertama memotong mitos, tradisi, dan keyakinan kolot menghalangi masyarakat dari kemajuan. Sedangkan sisi tajam lainnya memotong segala pertimbangan di luar maksimalisasi utilitas dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan fakta yang menunjukkan kelemahan modernitas itu, maka rasionalitas perlu direkonstruksi dalam tiga ruang nilai, disebut sphere of values. Tiga ruang nilai tersebut adalah semacam geografi tindakan dengan karakteristik rasionalitas atau ukuran evaluasinya masing-masing. Ketiganya adalah ruang nilai sains, ruang nilai etis dan ruang nilai estetis. Habermas menekankan bahwa tiga bentuk rasionalisme yang berbasis pada ruang nilai harus bekerja sama dalam tindak komunikasi yang bertujuan pada kesalingpahaman dan konsensus. Kesalingpahaman dan konsensus tanpa paksaan berpijak pada pengakuan intersubjektif terhadap kemungkinan keliru masing-masing klaim validitas. Pemikiran ini adalah rasionalitas yang tidak sekedar memperjuangkan klaim validitasnya, namun juga mempercakapkannya untuk sampai pada kesalingpemahaman sebagaimana yang disebut rasionalitas komunikatif. Rasionalitas komunikatif tidak dapat direduksi ke dalam rasionalitas saintifik, praktis, atau estetik dalam keadaan berdiri sendiri, melainkan harus terjalin koordinasi dari ketiganya untuk mencapai kesalingpahaman tanpa paksaan. Rasionalitas komunikatif pada hakikatnya menjadi solusi konseptual terhadap persoalan yang diidap oleh masyarakat modern karena rasional instrumentalnya. Kerja rasionalitas instrumental yang melulu fokus pada efektivitas dan efisiensi sarana tanpa refleksi dan justifikasi terhadap validitas dari tujuan yang dipilih sungguh berbahaya. Kerja rasionalitas semacam itu berpotensi untuk menjadi eksploitatif, sehingga secara etis dan estetis tidak bertanggung jawab. Maka dari itu perlu ada pemeriksaan rasional terhadap tujuan atau keinginan seseorang yang dilakukan dalam tujuan atau keinginan orang lain, demi tercapainya kesepahaman dengan berdasarkan pada konsensus mencapai kemufakatan, untuk menihilkan pengabaian hak-hak individu. Terdapat beberapa teori perubahan sosial yang sangat berpengaruh terhadap aliran pemikiran dalam ilmu hukum. Paling tidak, teori-teori perubahan sosial yang turut memengaruhi aliran pemikiran dalam ilmu hukum, di antaranya, mazhab histori, sociological jurisprudence dan aliran realisme. Itu artinya terdapat tiga mazhab dalam pemikiran ilmu hukum yang berutang budi pada ilmu sosial yang memberinya sumbangsi pemikiran baru. Mazhab sejarah hukum yang dipelopori oleh Carl von Savigny saat menganggap hukum sebagai perkembangan jiwa dari suatu bangsa pada dasarnya hanya memberi pengakuan terhadap pentingnya hukum tidak tertulis. Penting untuk diketahui, Savigny menggunakan frasa perkembangan, dengan sendirinya pula ia sudah mengakui kalau memang hukum itu selalu mengalami perubahan. Oleh karena itu apa yang terjadi dengan sudut pendekatan ilmu sosial, terutama dengan anasir perubahan sosial terhadap hukum dalam wilayah praktis adalah awal mulai tembusnya dinding positivisme hukum yang dulunya kebal dari berbagai unsur-unsur non-hukum sebagaimana yang pernah dikukuhkan oleh Hans Kelsen. Selain Savigny, tokoh yang kemudian mengubah cara berpikirnya adalah Roscoe Pound dalam pekerjaannya sebagai hakim, juga turut memberi andil atas interdependensi hukum dengan unsur-unsur non-hukum lainnya. Oleh banyak kepentingan yang tertuang dalam sebuah masyarakat yang bernama komunitas, Pound mengerucutkan segala kepentingan itu dalam tiga bagian, di antaranya, kepentingan negara, kepentingan sosial, dan kepentingan pribadi. Bahwa tiga jenis kepentingan itu, yang menyebabkan hukum tidak bisa lagi kukuh dengan sifat khasnya yang terlalu dogmatik. Dari uraian yang ada di atas, diketahui bahwa bentuk-bentuk perubahan sosial dapat terjadi melalui perubahan secara material maupun perubahan secara imaterial. Perubahan secara material adalah perubahan pada struktur, institusi lembaga, organisasi, kekuasaan dan interaksi sosial.
Sedangkan perubahan imaterial terjadi yakni perubahan yang terjadi karena nilai, gagasan, dan ideologi dari sebuah komunitas. Kedua model perubahan sosial tersebut tergambar dari model perubahan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber, Emile Durkheim, Tal Colt-Parson, dan Jürgen Habermas. Pengaruh perubahan sosial terhadap aliran pemikiran dalam ilmu hukum yaitu didominasi oleh 3 mazhab dalam pemikiran hukum. Di antaranya, mazhab sejarah, sociological jurisprudence, dan aliran realisme. Demikianlah materi topik ke-25 tutorial sosiologi hukum. Channel ini dipastikan sangat bermanfaat bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia atau siapa saja yang ingin menambah wawasan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.